yang maha baik itu. Tuhan, bersama dengan keluarga kedua mempelai, kami yang hadir juga mau bersyukur karena melalui peristiwa hari ini Tuhan menjawab apa yang menjadi kerinduan mereka dalam waktu-waktu kemarin. Kami mau bersyukur bersama-sama dengan keluarga kedua mempelai karena peristiwa ini adalah jawaban Tuhan atas seruan mereka, doa mereka, teriak mereka minta tolong kepadamu. Dan kami tahu semuanya terjadi karena kebaikan Tuhan atas keluarga ini. Tuhan, kami meminta pimpinan rahmat Tuhan diberikan atas seluruh acara kami, dari awal, pertengahan hingga akhir. Nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam satu nama penyelamat kami, Yesus Kristus Tuhan, kami meletakkan acara ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Haleluya. Amin. Setiap Bapak Ibu jemaat dipersilahkan untuk duduk kembali. Mempersilahkan kepada Bapak Pendeta Yosua Anugrah Kristanto untuk memasuki ruangan dan berdiri di belakang mimbar. Prosesi mempelai laki-laki. Siapakah yang menyerahkan laki-laki ini untuk menikah? Saya sebagai orang tuanya. Sebagai hamba Allah, saya menerima mandat Bapak untuk menikahkan saudara Pracoyo Rahadian. Saya persilahkan menempatkan ini. Prosesi mempelai perempuan. Siapakah yang menyerahkan wanita ini untuk dinikahkan dengan pria tersebut? Saya orang tuanya. Baik, sebagai hamba Allah saya menerima mandat Ibu untuk menikahkan Victoria Fardianti Villa Triana. Saya persilakan menempatkan diri. Sebelum kedua mempelai duduk di tempat ini, selama beberapa bulan mereka
bersama dengan kami untuk mengikuti kelas pranikah. Dan kami belajar di sana bahwa dari sekian banyak prasyarat keluarga menjadi bahagia adalah yang paling pertama, pemahaman yang benar akan firman Tuhan dan melakukannya di dalam rumah tangga mereka. Itu sebabnya di dalam ibadah pemberkatan ini pun kita akan memberikan tempat paling luas, tempat paling baik untuk kebenaran firman Tuhan, baik bagi kedua mempelai yang akan diberkati nikah mereka hari ini maupun bagi kita sekalian yang hadir. Pujian bersama menyambut firman Tuhan akan kita nyanyikan, Ku rindu setiap waktu hidup di dalam kebenaran. Demikian setiap hati dan pikiran kami tundukkan kepada kedaulatan firman-Mu yang absolut dan benar. Biarlah setiap hati terbuka akan kebenaran firman-Mu, bukan hanya mempelai berdua,
tetapi setiap kami yang hadir boleh disegarkan kembali, boleh diingatkan kembali akan kehidupan rumah tangga kami di hadapan Tuhan. Berbicaralah bagi setiap kami, karena kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Boleh melihat wajah yang bersuka cita gitu. Luar biasa ya. Jangan tegang Bapak Ibu. Ini ibadah sukacita ya, sukacita. Bapak Ibu dikasih Tuhan, memulai firman Tuhan pada pagi hari ini, saya teringat dengan saudara sepupu saya yang sudah menikah kira-kira 3 kali. Jadi pertama menikah cerai gitu. Suatu kali saya ke Surabaya, saya sengaja bertemu dengan dia dan ngobrol di rumahnya. Ini dalam rangka mau menikah untuk yang ketiga kalinya. Kemudian saya ngobrol, saya tanya, masalahnya apa? Kenapa kok jadi menikah sampai 3 kali? Kemudian persoalannya klasik, gak cocok mas, beda prinsip. Oh gitu. Saya memahami karena dia gak kenal tentang firman, sehingga dia berkata beda prinsip. Kalau kita belajar di kelas, kami sudah belajar bahwa wanita dan perempuan dan pria itu berbeda, Bapak Ibu. Jadi kalau ngomong berbeda, dari sananya Tuhan ciptakan berbeda. Tetapi yang heran adalah ketika orang berpacaran, perbedaan itu rasanya tidak kelihatan. Semua dimaklumi. Contoh ketika sang perempuan itu ketika pacaran ya, cerewet gitu, sang pria pasti senang mendengar ceritanya apa saja dan merindukan cerewetnya. 5 tahun pernikahan, cerewet yang sama itu tidak lagi dirindukan oleh sang pria, tetapi menimbulkan sebuah persoalan, ya. Kok ibu tuh kalau ngomong nggak berhenti ya? Kemudian ada istilah sepurel stasiun nih, Ren. Bojoku gak mandek-mandek nih ngomong dia. Begitu banyak akhirnya terjadi konflik karena apa? Perbedaan. Ketika saya datang yang kedua kalinya dia sudah menikah, gimana? Bagaimana antara istri pertama, istri kedua, istri ketiga? Bukan maksudnya membandingkan hal yang lain. Gimana persoalannya? Ternyata 3 perempuan yang dinikah itu sama persoalannya. Iya, sama-sama cerewetnya semuanya. Jadi wah, kalau dulu bertikai, kamu gak suka, mau apa? Namanya orang Jawa Timur ya Bapak Ibu. Kok jalur tanya, jalur cerewet tak luruskan gitu ya. Egonya tinggi sehingga lekas bercerai. Kemudian saya tanya, lalu yang ketiga ini kamu bagaimana? Dia mulai belajar, kalau saya ganti yang keempat, kelima podohai, sama saja akan ketemu dengan persoalan klasik bahwa wanita itu berbeda dengan pria. Yang dari sananya Tuhan ciptakan memang berbeda. Makanya hari-hari ini banyak pria-pria atau wanita-wanita memilih tidak menikah, atau setelah menikah tidak menikah lagi karena berpikir nanti toh sama saja, tidak ada yang mau mengerti saya. Makanya berkembang yang namanya LGBT. Pasangan sejenis, ada yang menikah menikah dengan pria karena apa? Sama perasaannya. Wanita menikah dengan wanita karena sama-sama punya perasaan yang sama. Tetapi itu dilarang oleh Tuhan. Bapak Ibu, terkadang berkeluarga itu menjadi sebuah paradoks. Orang yang belum menikah, pacaran, cintanya menggebu-gebu, pengennya cepat ke rumah tangga. Karena melihat rumah tangga itu seperti istana yang luar biasa. Istana yang indah, berkubu. Rasanya aku akan aman di dalam istana tersebut. Berusaha bagaimana semaksimal mungkin cepat nikah, karena menikah itu indah. Anehnya beberapa keluarga sudah menikah, melihat bahwa di luar istana itu lebih indah daripada di dalam istananya. Coba biar ngerti ini, aku rak menikah gitu ya. Berapa banyak pernikahan ketika ditanya, Bu, Pak, apakah ada terbesit kecewa atau beberapa bapak ibu merasa keblondrok gitu ya. Ngerti yang ini aku rak nikah karo kowe Mas gitu ya. Kenapa? Ketika menikah nggak sesuai dengan ekspektasi. Itu tadi, yang satu merasa bahwa oh menikah itu indah. Yang sudah menikah berapa lama, 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun merasa bahwa ini saya terjebak. Karena setelah menikah saya rasanya tambah susah, bukan tambah senang. Kalau mau lihat surga, ada di pernikahan. Kalau mau lihat neraka, ada di pernikahan. Nah, yang mana yang hendak kita ciptakan, surga atau neraka, tergantung bagaimana cara kita membangun rumah tangga tersebut. Pagi hari ini kita mau belajar bagaimana
kita menjaga keutuhan keluarga kita. Satu prinsip yang saya ingin sampaikan pagi hari ini, kalau kita orang-orang percaya mau belajar bagaimana menjaga keutuhan rumah tangga, entah 5 tahun kita baru berumah tangga atau 10 tahun bahkan lebih dari 20 tahun, tetap harus terjaga. Caranya bagaimana? Yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah dasari keluarga kita dengan firman Tuhan. Tadi Ibu Gembala sudah menyampaikan bahwa ketika kelas pernikahan ini dimulai, mereka berdua kira-kira berapa bulan, kita terus mendasari bagaimana nanti kalau masuk rumah tangga, firman Tuhan harus menjadi dasar yang paling kuat. Nats yang akan saya ambil, akan saya bacakan Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-24 sampai dengan ayat yang ke-27. Saya bacakan bagi Bapak Ibu. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Amin. Nats ini jelas menceritakan bagaimana pentingnya sebuah dasar dari bangunan. Gedung yang setinggi apapun selalu dimulai dari sebuah pondasi yang kuat, sehingga gedung itu bisa berdiri kokoh. Entah orang itu membangunnya dengan kayu, membangunnya dengan tembok yang besar, kalau pondasinya kuat, dibangun macam apa saja dia kuat bertahan. Kehidupan rumah tangga harus didasari firman Tuhan, karena firman Tuhan inilah yang akan menuntun jalan-jalan setiap keluarga, setiap suami dan istri. Apakah di keluarga tidak ada konflik? Tidak ada jaminan tidak ada konflik. Pasti tetap ada konflik. Tetapi ketika kita mendasarinya dengan firman Tuhan, keluarga kita tetap kokoh sampai kapanpun juga. Amin. Pagi hari ini ayo kita segarkan kembali. Apakah dasar kita sudah benar? Kalau nggak benar, perbaiki. Mari kita perbarui bersama-sama. Memang Bapak Ibu, anak-anak muda ketika kita tanya, apa dasarmu mau menikah? Pasti jawabnya cinta. C-I-N-T-A. Cinta. Bapak Ibu, memang perlu rasa cinta itu. Tapi mari disadari bahwa perasaan cinta yang menggebu-gebu ketika kita pacaran dulu tidak bisa bertahan lama di dalam rumah tangga. Cinta itu akan terkikis oleh waktu. Ya, ketika orang menggebu-gebu jatuh cinta itu seperti kena narkoba. Efeknya cuma sebentar, nanti terus hilang. Ketika dalam rumah tangga cinta yang dulu waktu pacaran menggebu-gebu pengennya berdua terus, itu terkikis oleh waktu Bapak Ibu, terkikis oleh tanggung jawab. Yang laki sudah kerja, sibuk kerja, yang perempuan sibuk ngurusi anak, belum lagi terkikis oleh persoalan-persoalan hidup, ekonomi yang kurang dan sebagainya. Ini sudah gak lagi membuat cinta menggebu-gebu. Kalau pernikahan hanya didasari cinta, gak lama akan terjadi perpisahan. Karena apa? Sudah gak cinta lagi, gitu ya. Ini yang sering kita lihat di TV-TV. Bagaimana kalau rumah tangga didasari oleh perasaan? Apalagi perasaan Bapak Ibu. Perasaan itu sifatnya fluktuatif, kadang naik, kadang turun. Ada yang namanya bad mood dan good mood. Kalau pas gajian, biasanya seneng ya Ibu ya. Luar biasa. Oh, terima kasih Bapak, saya sekali Bapak gitu ya. Terima kasih. Kenapa gajian? Coba ketika tanggal 10 ke atas, apakah senyumnya masih sama? Belum tentu. Kadang-kadang ketika istri baik, masanya enak, wah suami mulai, memang istri yang tercinta, baik sekali. Suatu hari istri sakit, masaknya cemplang, suami-suami mulai, wah masak kok yang ini, mulai berkurang. Kadang-kadang kita bertanya begini, apakah betul suami-suami itu ngerti perasaan wanita yang ada di sampingnya? Belum tentu. Ketika saya bertanya di suatu persekutuan kaum pria, apakah bapak-bapak paham siapa istri Anda? Hanya satu yang jawab, paham. Maksudnya paham apa Pak?
Saya paham semuanya paling ini, paling ke sana, paling ke sana. Tapi perasaan ke dalam tidak ada yang tahu, Bapak Ibu. Saya mau katakan, sejujurnya wanita itu sendiri nggak tahu perasaan dirinya. Kadang-kadang merasa sedih tanpa sebab, menangis gitu ya. Ketika ditanya oleh pria, kenapa? Nggak tahu, lagi sedih. Kadang-kadang waktu bulan tertentu gitu ya, jengkelnya tak karuan gitu ya. Suami nggak salah apa-apa, kena marah. Ini fluktuatif, perasaan itu naik turun. Kalau semuanya asik, semuanya enak, perasaannya bisa oh ya. Tetapi tidak semua peristiwa akan membuat perasaan kita stabil. Jadi kalau keluarga didasarkan perasaan, semuanya akan tidak tahan lama. Bagaimana kalau pernikahan didasari dengan harapan dan mimpi-mimpi? Apalagi ini? Seringkali yang salah dalam rumah tangga ketika kita membangun rumah tangga, kita bukan menikah berdasarkan firman Tuhan, berdasarkan kehendak Tuhan dan apa yang Tuhan mau, tetapi kita menikah karena ada impian-impian yang akan kita capai, ada harapan-harapan yang suatu kali ketika aku menikah aku akan dapat harapan itu. Maaf, bukankah seringkali itu gagal? Bukankah seringkali kita kecewa karena impian kita nggak seperti kenyataannya? Sang wanita mengimpikan bahwa aku menikah dengan seorang pria akan menjadi imam bagiku, pria yang sabar, pria yang begini-begini ya. Harapan-harapan ada di sini. Giliran menikah, gak ada satupun dari harapan itu yang tercapai. Akhirnya apa? Kecewa. Begitu juga dengan sang pria ketika menikah, pengen itu nanti istriku tuh begini. Ketika menikah gak sesuai dengan harapannya. Aku pengen itu istriku pintar masak, pintar ini, pintar itu. Gak tentunya istrinya gak bisa masak, gak bisa ini, gak bisa itu. Akhirnya kecewa, rumah tangga berhenti di situ karena didasarkan harapan-harapan. Banyak dari rumah tangga selesai karena berdasarkan harapan dan mimpi yang tidak terpenuhi. Anak-anak muda ketika mau menikah ekspektasinya cukup tinggi terhadap pernikahan. Tapi ketika menikah semuanya, apalagi yang suka nonton sinetron baik drakor maupun sinetron Indonesia, pengennya punya pasangan yang punya kepribadian ya, rumah pribadi yang mewah seperti drama-drama itu. Ketika menikah ternyata nggak sesuai dengan harapan. Kemarin istri saya melihat di TV ternyata angka perceraian di Semarang cukup meningkat 80% karena faktor ekonomi. 300%. 300% bayangkan, itu banyak Bapak Ibu. Artinya ekspektasinya harapan ketika menikah digantungkan kepada kalau aku nikah aku akan cukup, aku akan hidup, aku akan begini, aku akan ini. Kecewa, selesai rumah tangga. Apalagi kalau menikah didasarkan hal yang salah, yaitu sebuah pelarian. Dia nggak suka dengan keadaan rumah tangganya, keluarganya yang terus bertengkar. Aku pengen cepat menikah supaya aku keluar, nggak lihat papa mamaku berantem. Dia harap dengan pernikahan itu dia selesai dengan persoalan. Tapi ketika dia menikah, dia nggak menemukan hal yang baik. Ternyata suaminya juga suka marah. Persoalan demi persoalan akan muncul. Jadi Bapak Ibu, hanya satu yang bisa mendasari kita untuk pernikahan kita langgeng, yaitu firman Tuhan. Ada konflik? Ada persoalan? Ada beda pendapat? Ada beda prinsip? Ada. Tapi yang membuat kita tetap bersatu, yang mengikat kita, yaitu firman Tuhan. Ketika kita berjalan dalam firman, kita memegang erat perintah-perintah Tuhan di dalam firman Tuhan. Ada persoalan kita bahas, kita selesaikan. Firman Tuhan ngomong apa dengan persoalan ini? Apa yang harus kita lakukan dengan persoalan ini menurut kacamata firman Tuhan? Ini membuat rumah kita, rumah tangga kita terjaga keutuhan. Bukan lagi ego. Kalau ngomong ego, setiap manusia lebih memilih untuk menang daripada mengalah. Biasanya ketika kita berkonflik dengan pasangan kita, kalau saya tanya siapa yang sering kali mengalah, laki-laki atau wanita? Laki-laki. Laki-laki biasanya cepat minta maaf gitu ya. Dan ada lagu berkata kenapa aku yang selalu mengalah gitu ya. Kenapa? Ini terjadi, tapi bukan berarti salah. Artinya harus ada satu yang mengalah untuk mempertahankan sebuah rumah tangga. Memang harus seperti itu. Tetapi bukan karena ego. Tetapi mari kita belajar tentang firman Tuhan ini. Mari kita belajar beberapa contoh.
Apa sih yang firman Tuhan katakan? Bagaimana kita menjaga rumah tangga kita? 1 Korintus pasal yang ke-7 ayat yang ke-4. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu sekalian. Hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap istrinya. Demikian pula istri terhadap suaminya. Artinya suami istri harus saling, dari sebagai kata saling ya, saling memenuhi kewajibannya. Kalau ngomong kata saling berarti bukan menuntut tetapi saling memberi. Wanita tahu bagaimana dia berperan dalam rumah tangga. Pria tahu bagaimana apa yang harus dilakukan dalam rumah tangga. Masing-masing mengerti peran, mengerti kewajiban yang harus dilakukan bagi pasangannya dan keluarganya. Ini menolong bagi setiap kita untuk menjaga keutuhan rumah tangga. Ini firman Tuhan yang ngomong. Tetapi kalau masing-masing pengennya aku dilayani, aku yang diinikan, aku semua karena aku, akhirnya terjadilah konflik yang berkepanjangan. Mungkin tidak bercerai secara hukum, tetapi di rumah tangga banyak orang yang sudah nggak berbicara. Ada tetangga kami yang nggak bicara selama 25 tahun. Satu rumah, satu atap. Bayangkan, saya nggak bisa bayangkan. Beda pendapat. Karena masing-masing ego tinggi, kenceng, kuat. Tidak ada yang mau mengalah, tidak ada yang saling memenuhi kewajibannya. Tetapi mereka bertahan dengan sebuah hukum. Mereka bertahan demi anak-anak, tetapi sebenarnya mereka sudah berpisah secara hati. Firman Tuhan menyarankan kepada kita, kalau mau menjaga, ayo saling memenuhi kewajibannya. Efesus juga berkata seperti ini, hai istri, tunduklah kepada suamimu, bukan tanduk ya. Tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Begitu juga yang kedua, hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Kata tunduk dan mengasihi ini nggak boleh dipisah, Bapak Ibu. Oh, kamu tunduk dulu lah, baru aku mengasihi, gitu kira-kiranya gitu. Enggak lah, kamu yang mengasihi aku Pak, baru aku mau tunduk. Enggak begitu. Masing-masing kita memulai dulu. Ketika istri tunduk, suami mengasihi. Ketika suami mengasihi, istri tunduk. Tunduk bukan berarti ini ya Bapak Ibu, ayo kita pahami. Tunduk itu bukan berarti apa yang diomongkan sang pria itu mesti dilakoni, enggak. Tunduk sebatas firman Tuhan dan kebenaran. Kalau tunduk dalam rangka akhirnya menindas, ya nggak boleh tunduk. Sampai suami istri digebuki gitu ya, sampai dianiaya, bukan itu maksudnya. Dalam rangka menjaga hubungan harmonis rumah tangga, harus sepasang ini berjalan bersama-sama melakukan kewajibannya. Yang istri tunduk, yang suami mengasihi. Yang suami mengasihi, yang istri tunduk. Ini tidak boleh berpisah, bersama-sama. Maka Bapak Ibu dan saya menikmati indahnya kehidupan rumah tangga. Yuk saling melakukan dan memenuhi kewajiban kita. Yang kedua, contoh yang kedua adalah masih dalam 1 Korintus pasal yang ke-7 ayat yang ke-4. Di sana dikatakan begini. Istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi suaminya. Demikian pula suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi istrinya. Maksud dari nats ini adalah pasangan suami istri harus menomorsatukan pasangannya. Bapak Ibu yang sudah menikah puluhan tahun, kita review lagi, merefresh lagi. Yuk mulai menyegarkan lagi bahwa dalam rumah tangga ketika kita sudah bersatu, diberkati oleh Tuhan, tetap yang harus diutamakan adalah pasangan kita. Ini tidak bisa tidak. Artinya suami itu rela yang melepaskan hak demi pasangannya. Istri juga rela melepaskan haknya untuk menyenangkan pasangannya. Ini prinsip firman Tuhan. Artinya, ayo nomor satukan apa yang bisa membuat pasangan kita senang. Apa yang membuat pasangan kita bahagia. Tadi yang pertama saling, betul. Yang kedua juga menomorsatukan, ini penting sekali. Pak, kalau sudah punya anak, biasanya anak nomor satu Pak. Ini keliru. Firman Tuhan tetap ngomong, walaupun anak kita 1, 2, 3, 4, 5 mungkin sekeranjang, tetap firman Tuhan utamakan pasanganmu. Bapak Ibu, kenapa ibu-ibu wanita ketika melahirkan mengalami yang namanya baby blues? 1
Salah satu unsurnya sang wanita itu merasa bahwa sekarang dengan kehadiran sang bayi, semua orang fokusnya kepada bayi tersebut. Hi lucu neto, ya ampun, ini semua oleh-oleh untuk si bayi, apa-apa untuk si kecil. Papa pulang kerja yang dikasih oleh-oleh untuk anak gitu loh. Istri ini ben kewe. Ini yang membuat loh, sekarang bukan aku yang diutamakan. Oh sekarang anak loh. Anak makin besar, istri kemana oleh-olehnya untuk anak, suami kemana oleh-olehnya untuk anak. Fokus semua untuk anak, ini kerja untuk anak, kerja untuk anak. Ini keliru Bapak Ibu. Kadang kita berpikir bahwa untuk memberikan kasih sayang kepada anak begitu caranya. Enggak, salah. Pemenuhan kasih sayang yang terbaik kepada anak ketika bapak ibunya diketahui dan didapati rukun bersatu. Maka anak akan mendapatkan kasih yang luar biasa. Bukan dijual, bukan ini. Pengen apa nak? HP yang terbaru nak? Tak kasih nak? Bukan begitu. Tetap bagi prinsip yang pertama bahwa ketika kita memberikan kasih sayang kepada anak, nomor satu kan pasangan kita. Sayangi ibunya anak-anak, sayangi bapaknya anak-anak. Maka engkau akan mendapati anak-anak bertumbuh dalam penuh kasih. Berbeda ketika semuanya anak. Jangan ada anak di antara kita. Artinya tetap pasangan itu Tuhan ciptakan Adam dan Hawa menjadi satu. Pasangan suami dan istri ini sempurna dan satu di hadapan Tuhan. Jangan dipisahkan ya. Nah sini juga dikatakan ini. Demikian mereka bukan lagi dua melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia, termasuk anak. Jangan sampai anak-anak kelak memisahkan orang tua. Orang tua lebih sayang kepada anak-anak. Saya berkata seperti ini bukan berarti gak boleh sayang anak, tidak. Kita tetap sayangi anak, tetapi harus mengutamakan pasangan kita. Berapapun anak-anak kelak. Begitu juga dengan pekerjaan. Kadang-kadang bisa memisahkan hubungan kita. Tetapi mari sesuai dengan firman Tuhan. Mari nomor satukan pasangan kita lebih dari yang lain. Amin. Contoh yang ketiga, Kejadian 2 ayat 25 berkata seperti ini. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Maksud nas ini adalah suami dan istri itu kalau mau jaga keutuhan rumah tangga harus jujur dan terbuka. Wong telanjang dan gak malu. Maksudnya di sini bukan hanya masalah hubungan seks, hubungan biologis, tetapi bagaimana keterbukaan, nggak ada yang ditutupi lagi antara suami dan istri. Dulu ketika pacaran kan terbuka ya, milikmu milikku ya, milikku milikku. Jangan begitu, milikku milikmu, milik kita bersama-sama. Nah, seringkali yang terjadi adalah ketika berumah tangga ini persoalan muncul karena ada yang nggak jujur. Contoh yang sering saya dengar adalah masalah keuangan. Seringkali terjadi keributan bahwa ada persoalan ketidakjujuran dari satu pihak, baik istri ataupun suami. Berapa hari yang lalu ada seorang bapak datang dan mencurahkan isi hatinya ke kami. Ujungnya dia kaget, ternyata sang istri itu tanpa diketahui punya hutang 20 juta di Dawis. Saya pikir, Dawis lebih teman ya, bisa ngeluarin 20 juta. Ternyata itu berbunga-bunga Bapak Ibu. Membuat sang suami ini bingung, loh buat apa ya? Buat apa ya? Membuat sedih kenapa? Rupanya ketika ditanya istrinya malah nggak bisa terbuka dan akhirnya jatuh sakit. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, karena ketidakterbukaan itu ada muncul yang namanya tuduhan dan kecurigaan. Mari diatur keuangan rumah tangga dengan baik. Saya berharap di rumah tangga orang percaya yang hadir di pagi hari ini tidak ada lagi yang namanya duit lanang, duit pedok, ya. Ada duit yang ditaruh di kaos kaki, nggak ada lagi, gitu ya. Apalagi duit yang ditaruh di jok motor, di dalam STNK itu mungkin duit jalan untuk tambal ban, oke. Ingat baik-baik, terbuka semuanya Pak. Dan duit yang harus berbusin vektor, metu ya Pak. Tergantung bagaimana kita membangun pengelolaan keuangan bersama. Kami selalu menyarankan semua pendapatan jadikan satu, kemudian ayo kita bahas pos-pos yang ada. Ada pos perempuan, ada pos laki, nggak apa-apa. Jangan juga ibu-ibu yang berkata, pokoknya duitnya aku wes rasa jalur-jalur Pak. Nggak boleh juga Bapak Ibu. Ketika perempuan tidak mengerti bahwa pria punya kebutuhan, dia pikir gini, lu mangan wis tak masake.
gitu ya. Apa? Baju tak cucikan, tak setrikakan, butuh apa lagi Pak? Bapak Ibu, ada kebutuhan-kebutuhan pria yang harus dipikirkan. Oh, di jalan itu ada resiko ban pecah, ada ngisi bensin, ada ganti oli kapan-kapan. Semua harus terbuka. Apa kebutuhan pria-pria? Oh, pria butuh berteman. Berteman itu butuh biaya. Kadang-kadang yo jajake, gitu ya. Istri juga nggak boleh gitu. Merasa jajake loh Pak. Oh, ini jajake ya, nggak bisa gitu ya. Ada dana semua terbuka. Kenapa ada yang disembunyikan? Karena nggak terbuka penggunaannya. Mari kita mulai jujur seperti firman Tuhan yang katakan, semua hal pengeluaran, pemasukan keuangan kita atur bersama-sama sehingga tidak ada kecurigaan. Apa yang dikerjakan oleh istri, apa yang dikerjakan oleh suami. Termasuk kejujuran ketika memberikan kepada orang tua. Bapak Ibu, kami selalu mendorong anak-anak yang sudah bekerja untuk membalas budi kepada orang tua. Beri kepada orang tua seberapa engkau mampu. Apalagi sudah menikah. Kami selalu mendorong, kasih orang tuamu. Kalau orang tuanya ada dua, orang tua perempuan, orang laki, kamu harus beri. Ini prinsip firman Tuhan. Memberinya harus dengan kesepakatan bersama. Jangan di belakang. Ojo ngerti bojoku ya, Mak. Enggak boleh, Bapak Ibu. Sumun semua harus terbuka. Kenapa seringkali terjadi persoalan? Salah satunya ini, memberi orang tua itu baik enggak? Baik. Tetapi kalau tidak disertai keterbukaan, maka terjadilah persoalan. Kami bersyukur dalam keluarga kami, dalam hal ini kami terbuka sekali. Kalau keluarga istri saya dari Cepu, kalau keluarga Cepu mulai ngomong masalah urunan, iki gini dulu lagi gini. Kita bahas, Pak, ini dia dikasih lah. Kami memberikannya dengan sukacita karena saya tahu, istri saya tahu, apapun yang akan kita berikan kepada orang lain, tidak ada yang kami tutupi. Untuk mempertipis yang namanya tuduhan dan menghindarkan semua tuduhan dan kecurigaan, karena semua terbuka. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dengan 3 contoh ini saja paling tidak menolong kita dalam kehidupan rumah tangga kita. Bahwa ketika kita mendasari rumah tangga dengan firman Tuhan, jalan dengan firman Tuhan, maka keutuhan rumah tangga kita berjalan. Enggak ada lagi ego-ego, enggak ada lagi yang namanya kepentingan-kepentingan diri kita yang menonjol, karena firman Tuhan yang mengajarkan kita. Saya pasti bisa pastikan bahwa ketika kita contoh nomor 1 mengutamakan saling memenuhi kewajibannya dan mengutamakan pasangannya, pasti suami akan senang karena diutamakan oleh istrinya. Istri juga senang karena diutamakan oleh suaminya. Kalau ada yang salah, ayo cepet-cepetan minta maaf. Itu kan lebih bagus. Kue salah Pak, daripada kuah-kuah rame rumah tangganya makin tensi naik gitu ya. Tetapi bagaimana? Sorry ya Pak, aku sih salah. Enggak Bu, aku sih salah. Alah, aku sih salah. Enggak, aku sih salah. Itu kan malah asik ya daripada Bapak sih salah. Enggak, Ibu sih salah. Butuh Pak RT nggak tahu. Ini akan menyusahkan. Ayo saling memulai. Kalau keluarga kita senang, pasangan kita senang, keluarga kita menjadi keluarga serasa di surga. Amin. Satu pesan lagi untuk bapak-bapak. Pak, kalau pengen suasana surga ada di dalam rumah, bahagiakan istri Pak. Bukan dengan emas, berlian dan permata, Pak. Gitu ya. Tetapi bagaimana bapak-bapak bisa membantu? Kuncinya begini, kalau wanita itu lemah itu capek. Bapak-bapak sulit sekali untuk bisa mendapatkan kebahagiaan di rumah. Karena ketika wanita mulai terserang, capek, lelah, maka emosi yang timbul. Nah, tipsnya adalah bagaimana bapak-bapak mengurangi kelelahan istri supaya istri nggak terlalu lelah, sehingga pas diajak ngomong itu enak Pak. Nggak pakai nada tinggi Pak, nadanya rendah. Iya Pak, wah Bapak capek ya, bikin kopi ya Pak. Udah. Tapi kalau istri capek, pakainya nada do tinggi Pak. Ya ini, gitu ya. Kok baru pulang? Mana setorannya? Gitu. Bapak-bapak, ibu, ingat, ibu-ibu itu di rumah adalah pengendali suasana dalam keluarga. Bapak-bapak, selagi istrimu masih bisa begini-begini Pak, puji Tuhan Pak, masih ada bunyinya, itu bersyukur Pak. Bapak-bapak akan susah ketika istri-istri udah gak ada bunyinya Pak. Betul gak? Ketika istri diam 1000 bahasa Pak, seperti di padang gurun. Mah, masa apa?
Dia cepito. Bapak-bapak akan susah. Bapak-bapak ketika membuat gurauan apa saja ketika istri berdiam diri, garing. Saya pastikan. Kunci kehangatan dalam keluarga ada di istri, Pak. Jadi ketika bapak bisa membahagiakan bagaimana perasaan istri terjaga, gak terlalu capek, maka enak di rumah ngomongnya bisa ini. Kalau istri nyuci, bapak bisa bantu bilas. Kalau istri masak, bapak bisa bantu cuci piring supaya gak terlalu capek. Itu indah, Pak. Karena keluarga suami istri itu, firman Tuhan mengatakan kita satu tim, Pak. Equal, sama derajatnya. Jadi bukan konco wingking lagi. Orang Jawa dulu berkata, wong wedok kuwi 3M ya. Mana, masak, macak gitu ya. Tapi enggak, firman Tuhan, keluarga suami istri adalah satu tim yang harus kompak di hadapan Tuhan untuk meraih yang namanya kebahagiaan. Semua kita pengen bahagia. Kebahagiaan tidak terjadi karena mujizat. Kebahagiaan harus diperjuangkan. Bagaimana cara memperjuangkannya, bapak-bapak, ibu-ibu harus paham firman Tuhan, lakukan sebagai dasar kita hari ini sehingga hidup kita menjadi bahagia. Kesimpulannya adalah jika kita mau keluarga kita tetap utuh, mari jalan di atas dasar firman Tuhan. Kalau ada yang selama ini salah, mari kita perbaiki. Ada momen yang terbaik, baik bagi mempelai yang akan memasuki rumah tangga maupun bagi kita yang sudah menikah sekian lama. Tidak ada kata terlambat untuk memperbarui rumah tangga kita. Yang kedua, mari penuhi kewajiban kita dengan pasangan kita. Mari mempersatukan pasangan kita, berlakulah jujur dan terbuka dengan pasangan kita. Tuhan Yesus menolong kita menjaga keutuhan rumah tangga. Tundukkan kepala bersama-sama, kita berdoa. Bapa yang di surga, hamba-Mu menyerahkan pemberitaan firman ke dalam tangan Tuhan. Kalau siang hari ini kami ditegur oleh kebenaran firman-Mu, biar hati kami yang terbuka ini memperbaharui. Kami pulang dengan pemikiran yang diubahkan. Kami pulang untuk memperbaharui nikah kami, supaya hidup kami, hidup rumah tangga kami jauh lebih baik dan mengalami keharmonisan dan kebahagiaan. Karena kami sudah dengar dan kami mau melakukan firman Tuhan. Begitu juga untuk calon mempelai, biar Tuhan menolong ketika mereka akan memasuki rumah tangga. Tuhan, Engkau yang menjadi dasar hidup mereka, sehingga kebahagiaan menjadi milik mereka. Di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan memasuki dalam proses berikutnya, yaitu prosesi pemberkatan nikah. Saya undang kedua mempelai, boleh bangkit berdiri sama-sama. Saya akan memberikan beberapa pertanyaan dan tolong dijawab dengan tegas di hadapan jemaat, di hadapan Tuhan, sehingga apa yang saudara-saudari sampaikan ada yang menyaksikannya bahwa ini benar di hadapan Tuhan. Pertanyaan kepada mempelai pria. Saudara Pracoya Rahadian, apakah Anda yakin tanpa ragu bahwa Victoria Fardianti Filatriana, putri almarhum Bapak Priyo Handoyo dan Ibu Sukanti, adalah pemberian Tuhan bagi Anda untuk menjadi istri Anda sampai ajal memisahkan Anda berdua? Ya, saya yakin. Saudara Pracoya Rahadian, apakah Anda berjanji mendampinginya dengan setia dalam segala kondisi hidup Anda berdua? Ya, saya bersedia. Saudara Pracoya Rahadian, apakah Anda bersedia menerima orang tuanya sebagai orang tua Anda juga? Ya, saya bersedia. Kiranya Tuhan meneguhkan setiap jawaban saudara. Sekarang pertanyaan untuk mempelai wanita. Saudari Victoria Fardianti Filatriana, apakah Anda yakin tanpa ragu bahwa saudara Pracoya Rahadian, putra dari Bapak Rahadi Sutrisno dan almarhum Ibu Diana, adalah pemberian Tuhan bagi Anda untuk menjadi suami Anda sampai ajal memisahkan Anda berdua? Iya, saya yakin.
Saudari Victoria Fardianti Filatriani, apakah Anda berjanji mendampinginya dengan setia dan dalam segala kondisi hidup Anda berdua? Iya, saya berjanji. Saudari Victoria Fardianti Filatriani, apakah Anda bersedia menerima orang tuanya sebagai orang tua Anda juga? Iya, saya bersedia. Kiranya Tuhan meneguhkan setiap jawaban saudara. Kedua mempelai boleh saling berhadapan. Setelah kita mendengar pernyataan kesediaan mereka, saya memberikan kesempatan kepada kedua mempelai untuk saling menyampaikan janji dengan satu dengan yang lainnya. Silakan berpegang tangan, saling memandang dan ucapkanlah ikrar dengan segenap hati. Di hadapan Tuhan Yesus Kristus, dengan disaksikan para jemaatnya dan disaksikan juga dari hambanya, saya Praja Raja menyatakan syukur segala-galanya pada Allah karena pemberian kepada saya, yaitu Victoria Fardianti Filatriani, untuk menjadi istri saya. Saya berjanji padamu akan selalu setia sebagai istri biasa dan satu-satunya dalam keadaan sakit ataupun sehat, miskin atau kaya, susah atau senang, malam atau mendung, tidak mau memisahkan kita. Amin. Boleh kasih tepuk tangan Bapak Ibu. Sekarang dipersilakan mempelai perempuan untuk menyampaikan ikrar janjinya di hadapan Tuhan. Di hadapan Tuhan Yesus dan disaksikan oleh para hambanya dan disaksikan juga oleh jemaatnya, saya Victoria Fardianti Filatriani menyatakan syukur sedalam-dalamnya pada Allah karena pemberiannya bagi saya, yaitu Raja Rajian, untuk menjadikan suami saya. Saya berjanji akan selalu setia kepadamu sebagai suamiku yang sah dan satu-satunya suamiku, dalam keadaan susah atau senang, sakit atau sehat, miskin atau kaya, malang maupun untung, sampai mau memisahkan kita. Yes, tangan Bapak Ibu. Tuhan Yesus menguatkan dan meneguhkan janji yang sudah saudara nyatakan di hadapan Allah jemaatnya. Adakah suatu tanda yang Anda gunakan sebagai lambang ikatan pernikahan ini? Ada sepasang cincin ini digunakan sejak dahulu kala sebagai lambang dari suatu ikatan yang tidak pernah putus. Bila saudara menyematkan cincin ini di jari masing-masing, ucapkanlah makna lambang tersebut. Mari Mas. Yes. Mari dibentukkan mempelai kita. Silakan dikatakan janjimu. Sambil masukkan janji. Yes.
Demikian mereka bukan lagi dua melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Kita akan berdoa untuk pasangan ini. Kita akan menyerahkan kepada Tuhan. Kedua mempelai boleh berlutut di hadapan Tuhan. Mari Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita mempercayakan keluarga baru ini kepada Kristus. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai. Di hadapanmu dengan otoritasnya daripada Tuhan, hamba-Mu membawa mempelai di hadapan Tuhan. Mereka sudah menyatakan ikrar janji satu dengan yang lainnya. Sekarang berlutut di hadapan Tuhan. Biarlah Engkau yang mempersatukan mereka dengan kasih Tuhan. Engkau yang membangun rumah tangga ini menjadi rumah tangga yang penuh dengan kasih dan kemurahan Tuhan. Rumah tangga yang menjadi berkat, rumah tangga yang menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, aku hamba berdoa memberkati mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menjadi satu keluarga di hadapan Tuhan. Kiranya terus kasih dan kemurahan Tuhan atas hidup mereka melimpah. Pimpin dan berikan hikmat atas hidup mereka. Menjadi pria yang baik, menjadi kepala rumah tangga yang baik bagi Mas A, menjadi ibu yang baik, menjadi istri yang baik bagi Mbak Kiki. Semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan yang menolong masa depannya, Tuhan yang menolong dan memberkati keluarga ini. Sekali lagi hamba-Mu dan seluruh jemaat menyerahkan di dalam tangan Tuhan. Mulai hari ini di dalam nama Yesus, Engkau menjadi suami istri yang sah di hadapan Tuhan. Percaya berkat
diberkati Tuhan bersama berkata amin. Silakan. Silakan kedua mulai berhadapan, boleh saling berhadapan dulu. Ini boleh saya disampaikan, Mas An, di depan Anda adalah istri. Iki di depan Anda adalah suami. Coba dipegang tangannya, jangan jauh-jauhan lagi. Sekarang ada mungkin desak. Lebih dekat lagi, ya. Di hadapan Tuhan, jemaat berikan ciuman kudus di hadapan semuanya, berikan yang terindah untuk kemuliaan Tuhan. Lakukan sekarang, Mas. Gantian yang membuat kasih pipi kanan begini. Puji Tuhan. Saya mewakili Gereja Kristen Bayangkari sebagai kepala menyerahkan surat izin menikahnya Mas, ini akta pernikahan dan Alkitab saya serahkan kepada kalian berdua. Dasari keluargamu dalam firman Tuhan. Alkitab ini akan terus dan kalian baca dan lakukan supaya keluargamu menjadi keluarga yang berbahagia bersama Tuhan Kristus. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, di hadapan Bapak Ibu sekarang ada keluarga baru. Saya ingin memperkenalkan, memproklamasikan bersama kita hari ini, yaitu keluarga Bapak Ibu Pracaya Rahadia. Ya, selamat berbahagia untuk semuanya, biar Tuhan yang memberkati. Waktu selanjutnya saya selesai, Bapak Ibu, saya kembalikan kepada Ibu. Bersyukur karena hari ini satu keluarga berdiri di hadapan Tuhan dan kita menyokong keluarga baru ini supaya menghidupi kebenaran firman Allah sehingga keluarga mereka boleh menjadi berkat dan nama Tuhan dipermuliakan melalui keluarga ini. Bapak Ibu, pernikahan juga menjadi satu kesempatan baik untuk anak-anak yang telah menjadi dewasa dan hendak membangun rumah tangga mereka, untuk mengucapkan terima kasih dan menyampaikan isi hati mereka kepada orang tua mereka. Itu sebabnya secara bergantian dimulai oleh mempelai laki-laki akan mengucapkan isi hatinya kepada orang tuanya waktu saya persilakan.
Sekali lagi kita beri tepuk tangan untuk kedua mempelai, Bapak Ibu. Puji Tuhan. Kita berdoa supaya setelah Mas Aan dan Mbak Vicky membina keluarga yang baru, mereka tetap penuh kasih, mereka tetap hormat kepada kedua orang tua mereka. Kita bersyukur bahwasanya firman Tuhan telah melandasi kehidupan mereka, dan kita yakin bahwa dengan kebenaran firman Tuhan mereka menjadi keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Ya, Bapak Ibu sekalian boleh usap itu air matanya, gitu ya. Karena kita hendak bersyukur kepada Allah untuk apa yang sudah terjadi hari ini. Bapak Ibu, sebagai rasa syukur dari kedua mempelai, keluarga baru ini akan memberikan persembahan pertama mereka dalam keluarga mereka, yang nanti setelahnya akan diikuti oleh keluarga dan oleh semua yang hadir. Kita akan maju ke depan dan mempersembahkan persembahan kita.
dan tetap mengingatkan kepada kita Bapak Ibu untuk menjaga jarak supaya kita semuanya tetap sehat. Ya. Kita akan naikkan pujian Kasih Pasti Lemah Lembut mengiringi persembahan kita kepada Tuhan. Mari kita tengahkan tangan kita di depan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk ibadah yang diberkati Tuhan. Kami bersyukur untuk rangkaian ibadah dan prosesi pernikahan yang sudah Tuhan berkati. Kami bersyukur untuk lawatan Tuhan. Terima kasih Kau berbicara bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, Kau sudah menyelesaikan semuanya karena kemurahan-Mu. Oleh karena itu di akhir ibadah kami kembalikan segala hormat syukur hanya bagi Tuhan. Kepada-Mu yang terbaik dan layak menerima pujian dari dalam hati kami. Kami menengadahkan tangan kami membutuhkan pertolongan Tuhan. Selepas acara ini, biar setiap kami ada dalam lindungan dan pertolongan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sekarang pulanglah. Jadilah berkat dimanapun engkau berada. Dan terimalah berkat kasih dari Bapa di surga, Tuhan Yesus Kristus yang menyelamatkan, serta persekutuan yang manis dari Roh Kudus
Ketiganya Esa memberkati pekerjaanmu, memberkati keluargamu, memberkati apa yang kau kerjakan dibuat Tuhan menjadi berhasil sekarang sampai selama-lamanya hingga Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Yang percaya bersama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya persilahkan semua Bapak Ibu untuk duduk kembali. Sebelum Bapak Ibu pulang, tentu semua kita yang hadir ingin memberikan ucapan selamat baik kepada kedua mempelai maupun orang tuanya. Tetapi karena ini masih dalam masa pandemi, Bapak Ibu, sehingga kami membuat satu tata cara supaya kita tetap bisa mengikuti protokol kesehatan yang ada, ya. Jadi nanti dimulai dari yang duduk paling belakang, Bapak Ibu ya. Bapak Ibu akan maju ke depan, tidak usah kasih salam dulu, tapi Bapak Ibu yang maju ke depan yang pertama langsung menuju ke belakangnya mempelai, ya. Di belakang mempelai ada 4 orang nanti di sana. Kemudian di kiri kanannya ada 2 orang akan difoto 1 kali. Setelah difoto, baru Bapak Ibu boleh memberikan ucapan selamat tanpa kontak fisik, ya, tanpa kontak fisik. Setelah itu Bapak Ibu boleh mengambil berkat yang disediakan oleh keluarga. Saya persilahkan berarti dari belakang dari Mas Bapak, ya, mari silahkan sampai Pak Niko, Bapak, mari silahkan. Ya, 6 orang, ya, Bapak Ibu, mari silahkan. Yanti, Ibu Suroso, monggo. Langsung menuju ke belakang, ya. Iya, ini fotografernya sudah siap. Ya, kiri kanan ya sih. Kiri kanan. Nafas. Satu, dua, sekali lagi senyum ya. 1, 2, oke. Terima kasih. Selanjutnya Buko, Bu Sikit, Ibu Giarno, Bapak Giarno, Bapak Joko. Sudah 6 belum ya? Masih. Mari silakan Bapak Ibu. Yang pasangan suami istri nanti bareng saja ya Bu. Untuk boleh menambah jumlah Bu. Silakan Bu. Yeah, betul Bu. Langsung ke belakang dulu. Yeah. Yes. Bapak Ibu yang monggo, Bapak Ibu silakan
keluarga nih, sehingga ini sepenuhnya saya serahkan kepada pihak keluarga. Tuhan memberkati. Pihak keluarga